punya simpanan amal kebajikan yang tidak ada manusia yang tahu. Kau punya amal soleh, istrimu nggak tahu, bapakmu nggak tahu, ibumu nggak tahu, tetanggamu nggak tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al." Karena siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal perbuatan tersembunyi, hendaklah dia lakukan. Para ulama menjelaskan, orang yang memiliki simpanan amal soleh berarti dia itu beramal lillahi ta'ala. Kalau amal yang kelihatan orang jamaah, itu bisa jadi setan masih menggoda kita untuk riya. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Karena nggak ada yang lihat antum. Kalau di sini banyak yang lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Ada 7 tuh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar nanti. Yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanan. Perlu jemaah. Orang ini insyaallah husnul khatimah. Yang melakukan hal itu Allah akan kasih husnul khatimah. Karena dia beramal shadiqan lillah. Benar dia itu. Bukan pura-pura beramal soleh. Kalau kita melihat kisah-kisah as-salafus salih, diceritakan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bagaimana Ali bin Husain ini dia suka bersedekah. Ketika di malam hari dia suka manggul makanan, dia taruh di depan rumahnya orang-orang miskin. Janda-janda taruh, diketuk, ditinggal. Terus tidak ada yang tahu. Kapan diketahui? Ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, penduduk Madinah kehilangan sedekah sembunyi-sembunyi. Nggak ada lagi tuh datang beras, nggak ada lagi. Berarti penduduk Madinah itu nggak pernah tahu sampai Ali meninggal dunia tentang amal dia. Allah akan kasih husnul khatimah. Dawud ibn Abi Hind, seorang alim ulama yang terkenal. Ibn Abi Adi cerita tentang dia. Dawud ibn Abi Hind ini puasa selama 40 tahun. Keluarganya nggak ada yang tahu. Puasa sunnah selama 40 tahun. Wa kana kharrazan. Dia kerjanya kharraz. Kharraz wallahualam apa artinya kharraz ini? Kharraz kalau nggak salah sebagai pembuat kerajinan lah dia. Kalau anda nggak salah. Dia itu ketika berangkat kerja selalu membawa makan siang. Di tengah jalan dia sedekahkan. Di tempat kerjanya dia nggak makan. Orang-orang berpikir mungkin dia sudah makan di jalan. Pulang malam hari, dia makan malam dan itu berbukanya dia. Selama 40 tahun keluarganya nggak tahu. Subhanallah. Kita baru puasa sunnah sehari, sekampung udah tahu. Syukur. Fadl makan. No lagi puasa. Insyaallah. Baru sehari puasa sunnah, sekampung udah tahu semuanya. Usahakan kita punya amalan-amalan. Dan wanita, ibu-ibu tuh bisa punya ibadah sunnah yang suaminya nggak tahu. Suaminya keluar kota, dia puasa sunnah. Soalnya kalau dia puasa sunnah ketika ada suaminya, dia harus izin sama suami. Maka lakukan amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang. Ibnu Sirin, seorang tabi'in, dikatakan Ibnu Sirin ini kalau siang dia tertawa sama orang, Masya Allah, hidupnya senang sama Allah. Fa'idha jannal lail faka'annahu qatala ahla qaryah. Tapi kalau sudah malam tiba, dia itu menangis seakan-akan telah membunuh orang satu kampung. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, salah satunya wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat. Orang yang mengingat Allah sendirian, bukan di depan orang. Nangis di depan orang gampang. Kadangkala orang Masya Allah sholat di Masjid Nabawi pada nangis. Masya Allah. Setelah sholat, sahibnya tanya, antum kenapa nangis tadi? Ya imamnya nangis, nggak enak gak nangis kan? Jadi kadangkala terharu. Kan antum kadangkala ada orang nangis, antum ikut nangis. Padahal nangisnya antum hanya terharu. Yang di hadis ini disebutkan menangisnya itu karena takut kepada Allah, bukan karena terharu. Orang cerita tentang orang tua, pidato tentang orang tua, kemudian menangis. Menangisnya itu karena apa? Haru. Karena dia Allah. Kalau takut sama Allah, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, antum harus punya amalan yang tidak ada orang. Imran bin Khalid bercerita bahwasanya Muhammad bin Wasi', salah seorang alim ulama, subhanallah, yang dikatakan Muhammad bin Wasi' ini kalau dia berdoa tentara itu aman. Muhammad bin Wasi' kalau dalam peperangan, pernah dalam satu peperangan ada salah seorang panglimanya tanya, mana Muhammad bin Wasi', carikan dia. Cari Muhammad bin Wasi' sedang berkomat kamit dengan tombak dia pegang, dan dia menunjuk ke langit. Apa kata panglimanya? Jarinya Ibn Wasi' ini lebih aku cintai daripada 1000 tentara. Apa yang dia lakukan? Allah kabulkan doa. Imran bin Khalid cerita, sesungguhnya ada orang, katanya Muhammad bin Wasi', ada orang yang menangis selama 20 tahun, istrinya nggak tahu. Dia nangis satu kasur jamaah. Kadang-kadang kita kalau nangis, Masya Allah. Kapan menangisnya? Menangisnya mesti kalau kena musibah. Ditinggal mati anak menangis, bangkrut nangis, sakit nangis. Nggak pernah kita nangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu kita berpikir, selama hidup kita berapa kali nih kita nangis karena Allah? Hitungan. Ada orang-orang yang selama hidupnya nggak pernah nangis kan? Maka kalau nggak bisa, kita harus menangis. Kenapa Anda nggak bisa nangis? Karena tangisan itu salah satu tanda kelembutan jiwa seseorang. Ibnul Mubarak bercerita tentang Imam Malik. Kata Ibnu Mubarak, Imam Malik ini, ma ra'aitu ahadan irtafa'a mithla Malik. Aku nggak pernah lihat seorang yang bisa lebih tinggi dari Imam Malik. Dari sisi keilmuan, kehormatannya, kewibawaannya, harismatiknya, Masya Allah. Kata Ibnu Mubarak, laisa lahu kathiru salatin wala siyam. Aku kalau melihat dia itu nggak banyak sholat sunnahnya, nggak banyak puasa sunnahnya, tapi kayaknya dia itu memiliki sarirah, memiliki sebuah amalan tersembunyi yang gak ada orang yang tahu. Allah angkat. Al-Imam Al-Zahabi mengatakan, kanu, dulu itu para sahabat dan tabi'in, yastahibbun an yakuna lirrajul khabi'ah min amalin salih, la ta'lam bihi zawjatu wala ghairuha. Dulu itu orang-orang dari kalangan salafus saleh, mereka menganjurkan agar setiap orang memiliki amal soleh tersembunyi yang istrinya tidak tahu, yang keluarganya nggak tahu. Antum mungkin jamaah melihat jalan becek di kampung. Yang becek di kampung, antum datang ke sebuah tempat, tolong jalan di sana di aspal atau di apa. Orang kampung nggak ada yang tahu. Selama hidup mereka ngelewatin jalan itu, tuh antum yang bikin jalan itu. Tapi nggak ada yang tahu. Istri antum pun nggak tahu. Perlu kita punya amalan seperti itu. Nggak ada orang yang tahu. Supaya Allah jagain kita, agar kita istiqamah. Kemudian yang ke-8, tidak berlebih-lebihan. Jangan ketika hijrah akhirnya berlebih-lebihan. Yang tidak wajib kita jadikan wajib.
Antum ingat kisah sahabat 3 orang? Ingat jemaah? Gimana kisahnya? Nak kasih hadiah. Apa? Antum udah dapat hadiah belum? Oke, fadhal. Yang satu nggak akan menikah. Puasa nggak buka-buka. Buka apa maksudnya? Nah, baik. Puasa terus. Ya berbuka lah, masa nggak berbuka? Puasa terus menerus ya. Waktunya berbuka ya. Tapi besoknya puasa lagi. Ketiga. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Lihat tuh kisah 3 sahabat yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin bertobat, ingin hijrah dari semua amalannya yang buruk untuk lebih baik. Mereka berkata, aku tidak akan menikah. Satunya, karena dia berpikir menikah itu bisa menghalangi ibadah dia. Jelas Allah mengatakan wanita itu ujian. Istri itu sebagian jadi musuh. Suami yang biasanya sholat tahajud, mau sholat tahajud sama istrinya dipegangin, nggak bisa sholat. Yang biasa puasa sunnah sejak menikah nggak pernah puasa sunnah. Ada anak-anak muda yang sebelum nikah Masya Allah puasa sunnah. Iya Ustaz, anak dulu puasa sunnah untuk menahan nafsu. Udah nikah alhamdulillah sudah. Nah, umpamanya. Jadi ada orang yang ingin puasa, yang ingin nikah terus tuh. Kok ingin nikah terus? Yang tidak mau menikah, yang pertama, karena dia berpandangan kalau menikah itu bisa mengurangi ibadah dia. Yang kedua, ingin puasa sunnah terus selama-lamanya. Yang ketiga, ingin sholat malam terus-terusan dan tidak tidur. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi melihat ini nggak benar. Beliau langsung naik mimbar, kumpulkan semua sahabat. Ini ada sebuah pemikiran yang nyeleneh. Sebagian orang berpandangan ini baik. Orang kalau berpandangan suatu amalan itu baik, mungkinkah dia bertobat? Nggak mungkin. Orang itu bertobat ketika berpandangan ini salah. Tapi ini 3 sahabat berpandangan itu baik. Maka Rasulullah SAW langsung naik mimbar. Dikumpulkan para sahabat. Ma balu aqwamin yaquluna kadza kadza. Beliau mengatakan, ada apa nih orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti itu. Beliau tidak menyebutkan nama mereka. Karena bukan namanya yang penting. Tapi ucapan mereka ini yang perlu diluruskan. Siapapun yang mengatakan salah kalau ucapan itu salah. Itu termasuk adab dan etika Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Ketahuilah, aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku itu sholat malam dan aku tidur. Aku itu puasa dan aku juga gak berpuasa. Aku berbuka. Artinya pada beberapa hari beliau puasa, beberapa hari beliau gak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Maka jangan berlebih-lebihan antum. Jangan sampai antum karena hijrah baru tobat akhirnya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang sunnah antum katakan wajib, nah katakan sunnah. Dan cuma antum ingin komitmen untuk melaksanakan, tafadhal. Rasulullah SAW menegur Mu'adz bin Jabal. Kadangkala ada satu anak baru tobat jadi imam, baca Al-Baqarah salat maghrib. Berlebih-lebihan. Mu'adz bin Jabal salat Isya. Salat Isya baca Al-Baqarah. Waktunya nggak apa-apa sih. Isya cukup untuk baca Al-Baqarah tuh. Insya Allah ada waktu. Tapi masalahnya dia nggak sholat sendirian, banyak jamaahnya. Ada salah satu orang yang sholat bersama Mu'adz, dilihat kelamaan sholatnya Mu'adz, aduh panjang banget ini. Dia langsung sholat sendiri. Antum lihat Mu'adz bersama orang ini. Mu'adz berpandangan kalau tuh orang yang meninggalkan sholat itu yang salah. Itu pandangan Mu'adz. Bahkan disebut munafik atau apa. Orang seperti itu. Maka sampailah berita itu kepada Rasul SAW.
Yang ditegur siapa? Mu'ad. Bukan tuh orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afattanun ya Mu'ad? Apa engkau akan menjadi orang yang menghidupkan fitnah?" Kalau kau sholat sama orang, oh tuh di belakangmu itu ada orang tua, ada orang yang punya hajat, ada yang sakit. Maka bacalah surat Sabbih isma rabbikal a'la. Bacalah surat Hal ataka haditsul ghasyiah. Maka para jamaah jangan berlebih-lebihan. Inna hadzal din yusr. Agama ini mudah. Wala yushaddad din ahadun illa ghalaba. Tidak ada satupun orang yang berusaha untuk mempersulit dirinya kecuali dia kalah. Makanya orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah, lama-kelamaan malah nggak beribadah. Ditinggalkan karena nggak kuat dia. Aduh kok berat banget, kau yang memberatkan dirimu. Maka Islam itu agama yang pertengahan. Antum sakit, nggak bisa wudu, tayamum. Jangan maksakan diri. Ada orang enggak, anak mau wudu. Karena pahalanya wudu seperti ini, seperti wudu sakit antum. Maka jangan. Kemudian ke masjid, hujan terus. Antum nggak harus ke masjid. Wah, tapi anak mau ke masjid. Pahalnya lebih besar. Nah, pahalnya lebih besar. Tapi kok bisa terpleset atau apa, jalannya licin. Jangan memberatkan diri. Tetap yang wajib, katakan wajib, yang sunnah-sunnah, rukhsah diambil. Ada orang-orang yang tidak menerima rukhsah. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan lagi puasa nih. Sebagian sahabat sedang puasa dan Nabi sudah ambil gelas. Dia tunjukkan kepada para sahabat bahwa beliau berbuka. Ana izin minum. Beliau tunjukkan beliau minum. Sebagian sahabat tetap tidak mau berbuka. Marah Rasulullah SAW. Itu rukhsah. Dan ini kondisi mau perang. Kita butuh kekuatan. Disuruh berbuka mereka Rasulullah SAW. Orang sakit gak kuat puasa, jangan puasa. Musafir, antum dalam perjalanan, ada jemaah umroh biasanya. Jemaah umroh itu berangkat umroh pas Ramadan. Anda pernah ikut. Pas berangkat, kita berangkat jam 2. Maghrib jam berapa? Jam 6. Naik pesawat, gak maghrib jemaah. Karena pesawatnya menuju ke arah barat. Jadi mataharinya gak tenggelam-tenggelam. Itu baru azan ketika sampai di Riyadh. Sampai di Riyadh itu kita kira-kira ya jam 6 waktu Saudi, jam 10 waktu Indonesia. Sebagian jamaah akhirnya tepar karena memaksakan diri untuk berpuasa. Jangan. Kalau ingin istiqomah, berusaha. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit ya. Antum sholat malam kuatnya 3 rakaat lebih baik daripada antum sholat 11 rakaat cuma 7 hari. Setelah itu antum nggak. Ada orang puasa Daud, anak mau puasa Daud, bismillah. Puasa Daud sebulan, alhamdulillah. Habis gitu nggak pernah puasa lagi. Lebih baik mana dengan yang puasa Senin Kemis?